Jemaat yang dikasih Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi, salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dan selamat beribadah pada minggu ini. Pada ibadah ini kami akan membacakan Warta Gereja Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Yang pertama, ibadah online. Ibadah online IKJ Terucuk masih dilayankan sampai akhir bulan September tahun 2020. Mohon perhatiannya. Yang kedua, keluargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Untuk kelompok 1 Ibu Mariati. Untuk kelompok 2, 1 Bapak Jasurono, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsuki, 4 Ibu Giem, 5 Ibu Endang Kristiani. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk kelompok 1 Janet Avenue, 13 September, 2 Bapak Hans Pramono, 16 September, 3 Kemuning Ratri, 18 September, dan kelompok 2 1 Bapak Andi Surya, 16 September, 2 Saudari Ika Puspita, 16 September. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Yang ketiga, pemberkatan dan peneguhan pernikahan dan perkawinan. Telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan Saudari Herlin Amahorsea, putri Bapak Ibu Franky P. Amahorsea, dari warga GKI Gejayan, Yogyakarta, dengan Saudara Aditya Heri Kristianto, putra Bapak Ibu Tugirin dari GKJ Terucuk kelompok 2 Ngaden, dan pemberkatan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2020 pukul 9 di GKI Gejayan, Yogyakarta. Segenap warga GKJ Terucuk mengucapkan turut berbahagia. Kemudian ralat bagi liturgi, mohon perhatian untuk jemaat. Di dalam liturgi NKB 183 diganti dengan NKB 193. Kemudian bacaan yang benar, bacaan 1 Keluaran 14 ayat yang ke-19 sampai 31. Dan Mazmur dari Mazmur 114. Diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan memerdekakan manusia. Atas dasar itulah Tuhan mengajak manusia saling memerdekakan satu sama lain. Merdeka belajar adalah salah satu upaya mewujudkan kehidupan yang memerdekakan. Melalui tema Pekan Pendidikan Kristen, Merdeka Belajar di Zaman Pandemi, kita menghayati bahwa di masa apapun pembelajaran itu memerdekakan. Hari ini di penutupan Pekan Pendidikan Kristen, kita berhimpun untuk menghayati pengampunan Allah yang membebaskan melalui tema ibadah, belajar memerdekakan hidup melalui pengampunan. Sebagai kesatuan umat Allah, mari kita kumandangkan nyanyian kita dari Pelengkap Kidung Jemaat 14. Kita akan pujikan bait 1 dan 2. Kunyanyikan kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setiap Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi hari ini kita awali dengan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memasuki doa pengakuan dosa. Saudara yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, kasih Allah memerdekakan kita. Sebagai manusia yang memerdekakan Allah, sudahkah kita memerdekakan sesama? Apakah kita mendidik anak-anak kita dengan merdeka? Sudahkah kita belajar dengan merdeka? Di hadapan Allah, marilah kita melihat diri dengan jujur dan mengakui semua kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ibadah ini ya Tuhan, para jemaat-Mu GKJ Turjuk bertekuk lutut di hadapan-Mu, mengakui akan dosa-dosa kita, bahwa di dalam kehidupan kami, dalam kita melaksanakan aktivitas hidup kami, banyak perbuatan, banyak pikiran yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, pada kesempatan ibadah ini kiranya Tuhan akan mengampuni akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 39 kita akan pujikan bait 1, 2, dan 3. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat
celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan keagungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memerdekakan sesama kita. Kita memuji nama Tuhan dari NKB 193. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap teguh perkasa, karena ku tahu rintangan karunia. Karena ku tahu rintangan karunia. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya berseduh, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu. Serta imbalan tiada ku perlu.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur kami atas penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terkhusus ketika Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama bertekuk lutut di dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Ketika kami saat ini akan mendengarkan firman, Roh Kudus-Mu yang berkarya, hikmat kebijaksanaan-Mu yang hadir dalam hati kami, sehingga kami yang penuh dosa ini boleh mengerti dan mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak daripada mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dan di antara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu sebagai tembok mereka. Bagi orang-orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orang berkuda sampai di tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir. Lalu dikajungkannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda kereta berjalan miring dan maju berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, di tengah-tengah laut, sedangkan di kiri dan kanan mereka itu sebagai tembok mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terdampar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa itu hamba-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan diambilkan dari Mazmur 114. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihat dan melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga engkau melompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambilkan dari Roma 14, ayat 1-12. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah iman hanya boleh makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada yang lain, tetapi yang lain menganggap hari itu sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Ia juga mengucap syukur untuk Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudara-saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudara-saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil akan kita baca bersama-sama dari Injil Matius pasal ke-18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya,
Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti ini di antara para muda. Senggol, bacok. Mata ganti mata. Pembalasan lebih kejam. Lo jual, gue beli. Hal ini menggambarkan bahwa budaya pembalasan itu menjadi hal yang akrab dalam hidup kita. Bahkan istilah pembalasan lebih kejam ini menggambarkan bahwa ketika kita tersakiti, maka intensitas kita menyakiti sebagai pembalasan itu akan jauh lebih daripada kesakitan yang kita alami. Nah, di situ terlihat bahwa kekerasan itu menjadi sebuah lingkaran setan. Kekerasan yang tidak ada ujung pangkalnya. Kekerasan yang tidak bisa dihentikan. Kekerasan yang satu memicu adanya kekerasan yang lain dan demikian seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara ideal
Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita tersakiti? Secara ideal kita mengatakan kita harus mengampuni orang yang mengasihi, yang menyakiti kita. Bahkan kita hendaknya mendoakan orang itu. Itu secara ideal yang harus kita kerjakan. Dan sebagai orang Kristen kita menerima ajaran itu dari bagian penting dalam hidup iman kita. Seharusnya itu akan menjadi pola hidup, habit baru, habit dalam hidup kita, yaitu memaafkan, mengampuni. Tetapi mari kita melihat realita. Seperti yang depan dikatakan, senggol bacok, mata ganti mata, pembalasan lebih kejam, lo jual, gue beli. Nyatanya mengampuni itu bukan semudah yang dikatakan. Mengampuni ternyata menjadi sebuah persoalan tersendiri. Apa yang membuat kita sulit mengampuni? Dalam bacaan tadi dikatakan, ketika suatu saat Petrus bertanya kepada Yesus tentang mengampuni, berapa kali kita harus mengampuni? Petrus mengatakan, apakah harus 7 kali Tuhan? Sebenarnya apa yang dikatakan Petrus ini sudah sebuah kemajuan. Karena umum dalam tradisi kehidupan zaman itu, bahkan zaman sekarang, batas maksimal orang melakukan kesalahan itu 3 kali. Kalau surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, pecat. Jadi, apa yang diutamakan Petrus itu sudah luar biasa. Dia mengatakan bukan hanya 3, tapi 7. Luar biasa. Tapi Yesus mengatakan bukan 7, tapi 70 kali 7. Petrus kelihatannya membuat standar baru. Standar yang jauh lebih baik. 7 kali dia memberi batas untuk mengampuni. Tapi kalau dilihat lebih lanjut, sebenarnya standar batasan yang diberikan Petrus itu juga membatasi kemampuan manusia, kemampuan diri Petrus untuk mengampuni. Padahal Tuhan mengatakan 70 kali 7. Tidak ada batasnya. Mengampuni bukan soal negosiasi berapa banyak, tapi persoalan keharusan, persoalan gaya hidup, persoalan motivasi, persoalan cara hidup. Bahwa meminta maaf, mengampuni itu tidak ada batas. Mengampuni itu adalah sesuatu yang niscaya harus kita lakukan ketika kita menjadi hamba Kristus. Kita seringkali sulit mengampuni karena kita memberi batas itu. Kita membatasi diri kita. Ya, di satu sisi mungkin ini juga mekanisme pembelaan diri. Karena memang tersakiti itu tidak enak. Tersakiti itu membuat mungkin sampai pada tahap traumatis. Dan untuk itu memang perlu sebuah proses untuk bisa mengampuni. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita seringkali membatasi diri kita. Ya, aku ini manusia biasa, aku bukan Yesus. Yang ketika aku disakiti ya, ada batasnya manusia itu. Seringkali kita membuat itu. Tapi kemudian Yesus menjawab 70 kali 7, artinya mengampuni itu sebuah kesempurnaan. Nah, bagaimana?
dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengampuni memang bukan proses yang mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi berkaca dari firman ini, mengampuni harus menjadi nilai dalam hidup kita. Mengampuni harus menjadi idealisme dalam hidup kita. Ketika kita belum bisa melakukan itu, maka kita jangan berhenti berusaha mengampuni. Ada orang yang mengatakan begini, Pak, saya tidak bisa mengampuni karena hati saya terlalu sakit. Bagaimana kalau sudah demikian? Bagi saya kita harus menghargai itu. Kita harus menghargai pergumulan setiap orang. Bagaimana setiap orang itu berproses. Tapi ketika kita ada dalam posisi itu, di mana kita masih sulit mengampuni orang, apa yang harus kita kerjakan? Karena kalau mengampuni itu tidak tulus, ya sama saja. Mengampuni itu harus penuh. Dan memang tidak mudah. Bagaimana yang harus kita kerjakan? Ya datanglah kepada Tuhan. Mohon ampunlah terlebih dahulu. Bahwa memang kita belum mampu mengampuni orang. Karena hati kita sedang sakit. Ampuni Tuhan, aku belum bisa mengampuni saudaraku itu. Hatiku masih terlampau sakit. Akui itu pertama di hadapan Tuhan. Bahwa perasaan kita bagaimanapun yang kita rasakan sebenarnya dosa. Sembari itu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Supaya kita dimampukan berproses. Berproses supaya kita bisa mengampuni saudara yang menyakiti hati kita. Jadi biarlah itu berproses dalam hati. Saya tidak mengatakan bahwa kowe kudu ngapura saiki, tidak bisa, karena memang sebuah proses. Tapi akui itu sebagai kekurangan kealfaan kita. Kita serahkan ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan memiliki hati yang tulus, memaafkan, mampu mengobati luka hati kita sehingga hal itu tidak menggerogoti lagi jiwa kita. Biarlah Tuhan yang memampukan kita membangun relasi yang penuh cinta kasih, mampu mengampuni dengan tulus, berproses dengan benar. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh baik, seringkali dalam hidup kami tidak mampu menyadari bahwa kami ada dalam situasi yang sama. Bahwa kami adalah orang berdosa yang telah menerima pengampunan. Ajarkan kami memahami itu dengan kesungguhan hati, sehingga menjadikan kami lebih mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mensyukuri kasih Allah yang telah menjadikan Lembaga Perencanaan dan Pembinaan Pendidikan Sinode Gereja Kristen Jawa Indonesia atau disingkat dengan LP3S menjadi sarana perencanaan pendidikan di lingkup GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Ucapan syukur itu saat ini kita wujudkan dengan pengumpulan persembahan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan kita adalah Mazmur 54 ayat 6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 444, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah.
syukurlah. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih ya Bapa, kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati sehingga dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami menyisihkan sedikit dari pemberian-Mu. Kami persembahkan untuk-Mu. Terimalah ya Bapa dan cucikanlah agar persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu akan selalu dipuji dan dimuliakan. Apabila ada dosa yang terselip, mohon untuk diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari terima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa hikmat dan syukur dalam surga maupun dalam dunia. Tuhan layak bagi-Mu. Berilah kami kasih-Mu ya Bapa, dan anugerah-Mu ya Putra Allah, hingga kami umat